Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nugraha dari Prodi Manajemen dengan NIM 121004022. Di sini saya akan membahas tentang menumbuhkan kesadaran berkonstitusi. Tujuan pembelajaran: mengidentifikasi semangat para pendiri negara dalam merumuskan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menyajikan hasil yang telah semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mencoba praktik kewarganegaraan sebagai perwujudan semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Konstitusi. Konstitusi adalah keseluruhan aturan dasar, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur sebagaimana suatu pemerintahannya diselenggarakan dalam suatu negara, bisa disebut juga dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan konstitusi dalam sebuah negara sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi. Konstitusi Republik Indonesia. Fungsi konstitusi yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintahan, menjamin hak-hak asasi warga negara. Konstitusi pertama Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Susunan kebatinan konstitusi pertama adalah Pancasila. Jadi Pancasila tidak dapat terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum, isi konstitusi memuat yaitu 1. Pernyataan luhur. 2. Struktur organisasi negara. 3. Menjamin dan perlindungan hak asasi manusia. 4. Prosedur perubahan konstitusi. 5. Larangan perubahan tertentu. Undang-Undang Dasar periode 1945 sampai 1949 ditetapkan oleh PKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sistematika terdiri atas pembukaan terdiri dari 4 alinea, batang tubuh terdiri atas 6 bab, 37 pasal, 4 pasal, aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disusun oleh Mr. Supomo. Sifat Undang-Undang Dasar yaitu singkat, yaitu membuat aturan-aturan pokok saja sebagai instruksi dalam menyelenggarakan negara. Supel, artinya aturan yang pokok saja sesuai dengan negara Indonesia yang berkembang, terus dinamis dan mengalami perubahan sehingga tidak ketinggalan zaman. Undang-Undang Dasar 1945 bersifat sementara ditegaskan dalam pasal 3 dan ayat 2 aturan tambahan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan uraian terpencil dari proklamasi kemerdekaan. Lembaga Negara masa Undang-Undang Dasar 1945 sampai 1949. Yang paling tinggi Lembaga Negara Republik Indonesia adalah
MPR. Di bawah MPR di sini ada Presiden, DPR, DPA, BPK, dan MA. Alasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan reformasi, penafsiran Undang-Undang Dasar 1945 sesuai kepentingan politik. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen pertama pada tanggal 19 Oktober 1999 sampai 18 Agustus tahun 2000. Amandemen yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen yang kedua pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 sampai tanggal 19 November 2001. Amandemen yang ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada tanggal 9 November tahun 2001 sampai tanggal 10 Agustus tahun 2002. Undang-Undang amandemen yang keempat yaitu pada tanggal 10 Agustus tahun 2002 sampai sekarang. Konstitusi di Indonesia, Undang-Undang Dasar, Konstitusi RIS, UUDS 1950, Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Lama dan pada masa Orde Baru sampai Reformasi. Cukup sekian presentasi dari saya, kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.